Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferol Syafri Hermawan dan ini rekan saya Ahmad Fauzi. Saya akan mempresentasikan tentang kerusakan lingkungan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yakni terkait dengan kerusakan lingkungan dalam Al-Quran. Lalu ada macam-macam bencana. Setelah itu analisis bencana alam, perspektif mengambil dari Al-Quran, dan ada sebab-sebab terjadinya kerusakan lingkungan dan epilog. Oke, pendahuluan. Al-Quran menegaskan bahwa bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia. Manusialah yang berperan sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam. Manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan, dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap alam. Al-Quran mengingatkan bahwa keberadaan manusia di bumi adalah untuk mengatur dan memelihara lingkungan demi keseimbangan alam, bukan malah sebaliknya. Selanjutnya ada term fasad. Di antara term-term dalam Al-Quran yang terkait langsung dengan kerusakan lingkungan adalah term fasad. Sementara cakupan makna term fasad ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa atau rohani, badan atau fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan. Yang semestinya antonim dari fasad adalah solah. Term fasad di dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi ringkasan makna fasad dalam Al-Quran. Dan fasad dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, yakni yang pertama, perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat, merujuk pada maksiat, kemunafikan, dan ketindakan yang menyesatkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang kedua, ketidakteraturan. Jika ada lebih dari satu Tuhan, alam semesta akan kacau. Lalu yang ketiga, perilaku destruktif. Kerusakan yang dilakukan oleh penguasa seperti penghancuran negeri. Lalu yang keempat, menelantarkan atau tidak peduli, termasuk mengabaikan hak anak yatim dan kaum lemah. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Disebabkan oleh tangan manusia, mencakup bencana alam, kezoliman, dan krisis ekonomi. Selain fasad, terdapat istilah halakah atau kehancuran kolektif, dan sa'a, usaha baik atau buruk. Kerusakan fisik seringkali merupakan akibat dari kerusakan moral atau akidah yang menyimpang. Oleh karena itu, menjaga lingkungan erat kaitannya dengan menjaga nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, macam-macam bencana. Bencana adalah sesuatu yang tak terpisahkan dalam sejarah manusia. Bergumul dan terus bergumul agar bebas dari bencana, atau bisa disebut dengan free from disaster. Di antara bencana-bencana yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia adalah yang pertama, tsunami. Tsunami adalah gelombang besar akibat gempa bawah laut, longsor bawah laut, atau letusan gunung Merapi dengan gempa sebagai penyebab utama. Hanya gempa dengan sesar naik, sudut kemiringan tinggi, dan kedalaman dangkal yang berpotensi besar menimbulkan tsunami. Lalu yang kedua ada gempa bumi. Pengertian dari gempa bumi ini menyebabkan getaran di permukaan bumi akibat pergerakan kerak bumi yang terjadi saat tekanan melebihi batas ketahanan. Tipe gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu tektonik dan vulkanik. Penyebab gempa bumi sebagian besar terjadi karena pelepasan energi akibat pergerakan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yakni Ahmad Fauzi. Kemudian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat efek rumah kaca, di mana gas seperti karbon dioksida dan metana memerangkap panas di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi mempercepat proses ini.
Kemudian tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau batuan yang disebabkan oleh gravitasi, erosi, hujan lebat, dan gempa bumi. Longsor terjadi ketika gaya pendorong lereng lebih besar daripada gaya penahannya, yang dipengaruhi oleh kemiringan, air, dan kepadatan tanah. Musim hujan meningkatkan risiko longsor, karena air masuk ke celah tanah yang retak menyebabkan gerakan lateral. Dengan vegetasi dapat membantu mencegah longsor dengan menyerap air dan mengikat tanah. Kemudian ialah banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan akibat peningkatan volume air yang disebabkan oleh hujan deras, peluapan sungai, atau pecahnya bendungan. Di daerah gersang, banjir dapat terjadi karena tanah memiliki daya serap yang buruk sehingga air hujan langsung memenuhi saluran air kering. Analisis bencana alam menurut perspektif Al-Quran. Dalam perspektif Al-Quran, bencana alam bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa bencana bisa menjadi ujian, peringatan, atau akibat dari perbuatan manusia. Ayat-ayat seperti dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-96, dan Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-41, menegaskan bahwa kerusakan di bumi seringkali disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap alam. Macam-macam bencana dan dampaknya. Kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai faktor, baik alami maupun buatan manusia. Penyebab utama dari sudut pandang ilmiah dan agama meliputi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, deforestasi, pencemaran, serta ketidakseimbangan ekosistem akibat keserakahan manusia. Di dalam Al-Quran, tindakan yang merusak lingkungan seringkali dikaitkan dengan sikap lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah untuk menjaga bumi. Oleh karena itu, kesadaran ekologis dan tindakan keberlanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi krisis lingkungan. Kemudian yang terakhir ialah epilog. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan alam. Bencana alam dan kerusakan lingkungan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga refleksi dari tindakan manusia terhadap alam. Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa solusi terhadap masalah ini adalah dengan meningkatkan kesadaran, bertindak bijak dalam mengelola sumber daya, serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan kepedulian sosial. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya tuntutan ekologis, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Saya akan menjawab pertanyaan yang diutarakan kepada kelompok kami. Pertanyaan pertama datang dari saudara Muhammad Reza Al-Farizi. Bagaimana Islam menjelaskan bencana alam sebagai ujian atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-A'raf ayat ke-7 surat ke-7 ayat ke-56 dan surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-41. Sementara ilmu pengetahuan menyatakan bahwa bencana alam adalah fenomena alami yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Oke, saya akan menjawab. Dalam Islam, kerusakan lingkungan memang memiliki kaitan erat dengan perilaku manusia. Konsep ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tindakan merusak lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan dianggap sebagai perbuatan dosa yang melanggar amanah Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam juga teman-teman mengakui adanya bencana alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya gempa bumi, letusan gunung, tsunami, banjir bandang adalah contoh-contoh fenomena alam yang disebabkan oleh proses geologis dan alamiah. Meskipun demikian, dalam pandangan Islam, bencana alam ini tetap mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita umat manusia.
Kesimpulannya menurut saya ialah dalam Islam kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Namun ada pula bencana alam yang terjadi secara alami. Keduanya memiliki hikmah dan pelajaran yang mendalam bagi manusia. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga lingkungan dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, baik yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam. Kemudian pertanyaan yang kedua juga datang dari penanya yang sama, yaitu Muhammad Reza. Pertanyaannya ialah, apakah semua kerusakan lingkungan dapat dikaitkan dengan perilaku manusia? Atau ada ruang dalam Islam untuk menerima bahwa beberapa bencana alam terjadi secara alami tanpa keterlibatan moral? Menurut saya ini pertanyaan yang kedua ini hampir mendekati pertanyaan yang ke satu. Saya akan menjawab dengan pengetahuan saya. Ini menurut saya pertanyaan yang cukup bagus ya, teman-teman. Islam dan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bertentangan dalam hal ini. Bencana alam memang fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi Islam juga melihat sebagai ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang Islam menawarkan sudut pandang yang lebih luas. Bencana alam adalah pengingat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, dan juga sebagai peringatan atas perilaku kita yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Ilmu pengetahuan menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan Islam menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan Islam memberikan makna yang lebih luas tentang mengapa hal itu terjadi. Terkait yang kerusakan lingkungan itu apakah disebabkan manusia atau tidak, saya teringat teman-teman. Lagu. Mungkin ini lagu 90-an. Bunyinya seperti gini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Teman-teman boleh cek sendiri lagunya itu. Kalau nggak salah itu yang nyanyi itu Ebit atau Perjalanan Berita Kepada Kawan. Coba cek di YouTube loh. Sama halnya seperti kasus tersebut, peristiwa itu atau bencana alam yang terjadi itu kadang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi alam tuh kadang kayak marah gitu, kayak mulai enggan gitu bersahabat dengan manusia. Jadi bencana alam itu juga kesimpulannya bisa terjadi akibat oleh ulah manusia sendiri atau memang dari faktor alamiah itu sendiri. Mungkin itu cukup untuk menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Reza Al-Farisi. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hafid Arkan, Mas Hafid menanyakan apa yang membuat pemanasan global menjadi bencana alam dan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Saya akan menjawab, yakni pemanasan global menjadi isu lingkungan yang mendesak karena meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Lalu dampak-dampak yang signifikan terhadap lingkungan yakni seperti mencarnya es di kutub, lalu perubahan iklim ekstrim, kepunahan spesies, lalu gangguan pada ekosistem laut, dan krisis pangan dan air. Mungkin segitu yang bisa saya jawab. Terima kasih.